Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita sampai kepada pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita membahas tentang iman, tentang ilmu, dan sekarang di 10 hari terakhir ini, insya Allah Senin depan kita sudah berhari raya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan buah Ramadan, sehingga memang pantas kalau kita itu merayakan. Buah Ramadan tidak lain tidak bukan adalah tujuan diwajibkannya puasa untuk kita, yaitu la'alakum tatakun, dengan meningkatnya takwa kita kepada Allah SWT. Bapak Ibu, dalam semua acara yang ada khotbah hari raya, khotbah Jumat, khotbah nikah, khotbah sholat gerhana, atau yang lain-lain, itu khotib selalu mengajak para jamaah untuk meningkatkan takwa. Memang orang beriman itu diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertakwa. Dan ternyata ketakwaan itu dikaitkan dengan kematian. Takwa itu berkait dengan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, orang takwa itu tentu orang yang mengingat akan akhiratnya tanpa harus melupakan dia masih berada di dunia. Contohnya misalnya dalam surat Ali Imran ayat 102, Allah kepada orang beriman mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi, hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwa sehingga mencapai takwa yang sempurna, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ada terkait dengan kematian. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berpasrah diri sepenuhnya kepada Allah, dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, begitu. Demikian pula misalnya dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri menghitung, mengevaluasi apa yang sudah diperbuat untuk masa depannya. Lihat masa depan yang hakiki itu kehidupan akhirat yang abadi. Oleh karena itulah maka Rasulullah menyatakan, orang yang pandai, orang yang cerdas, itu orang yang ingat mati, sehingga mempersiapkan kematiannya itu untuk hidup setelah mati. Bukan hanya matinya, mati itu hanya gerbang saja, tapi persiapan bekal untuk kehidupan abadi setelah mati itu, yaitu kehidupan di akhirat. Itu kalau semakin ingat itu, semakin cerdas dia. Bukan dokter, bukan profesor, bukan ustadz, bukan siapa, tapi orang yang demikian. Dan orang takwa itu orang yang takut, karena secara etimologi takwa itu berarti takut. Karena takut ini menyebabkan ketaatan. Takut kepada Allah, taat juga kepada Allah, sehingga ketaatannya itu menimbulkan atau menyebabkan dia dengan ikhlas menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan
bertakwa atau takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Tapi yang didasari karena ketaatan, karena rasa takut kepada Allah SWT. Inilah definisi takwa. Kapan kita harus bertakwa kepada Allah? Kapan saja, setiap saat, baik sendiri maupun bersama-sama, baik rame maupun sepi, baik di rumah, di luar rumah, di masjid, dimanapun harus ada takwa itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah menjelaskan tentang definisi orang yang berakal. Orang yang berakal itu orang yang menggunakan kolbunya, menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, yang menggunakan matanya untuk melihat ayat Allah, menggunakan telinganya untuk mendengar ayat Allah. Itu dimulai dari ayat 191 sebetulnya Ali Imran, dengan pernyataan Allah, inna, sesungguhnya, gitu ya, fi khalqis samawati wal ardi, di dalam penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wa nahar, dan dalam silih bergantinya malam dan siang, la ayati li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, ini terkait dengan akal ini karena memang materi kita sekarang ini tentang takwa itu harus dilandasi dengan iman dan ilmu yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekali lagi, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Allah terhadap semua yang kita lakukan. Ya, saya ingatkan kemarin itu kan kita bahas tentang ilmu, bahwa kita ini dilarang Allah melakukan segala sesuatu, dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati, kolbu tadi, akan dimintakan pertanggungjawaban. Ini mengingatkan saja betapa pentingnya ilmu. Ya, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, iman dan ilmu itu mudah-mudahan membawa kita kepada derajat takwa. Karena di dalam Islam itu hanya ada 3 tingkatan manusia beriman. Di dalam Islam itu yang pertama itu muslim, yaitu orang yang pemikiran, ucapan, dan tindakannya selalu bersumber kepada nilai-nilai Islam yang didasarkan kepada Quran dan Sunnah. Karena Islam itu abstrak, fakta atau kenyataannya ada pada orang Islam yang disebut muslim, maka sebutannya muslim. Muslim itu orang yang Islam, orang yang semua tinggal menunjukkan ciri-ciri keislaman. Sebab kalau tidak menunjukkan keislaman, misalnya orang Hindu kan menunjukkan nilai-nilai Hindu yang bersumber kepada Weda. Kalau orang Nasrani ya orang yang pikiran, ucapan, tindakannya selalu berdasarkan pada nilai-nilai Nasrani, nilai-nilai Kristen, nilai-nilai Katolik yang bersumber kepada Injil menurut mereka. Maka disebut orang Nasrani atau orang Kristen. Demikian pula orang Buddha dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita orang Islam tapi pikiran, ucapan, tindakan tidak jelas. Ini Islam apa Kristen apa Hindu begitu. Jadi itu disebut bukan Muslim, bukan Islam, tapi mungkin Krislam. Ya kan? Atau Hinslam. Misalnya orang Islam itu kan tidak ada acara ulang tahun, happy birthday to you, tidak ada. Itu yang mengadakan orang Nasrani. Tapi orang Islam melakukan itu. Lah, kan bingung kita. Ini Kristen apa Islam? Ya jangan-jangan Krislam memang. Itu misalnya itu. Ada nilai-nilai Hindu. Nilai-nilai Hindu yang dipraktekkan orang Islam. Misalnya apa? Saya itu pernah jadi moderator seorang bedanda, seorang Hindu, pendeta Hindu ya. Ini keturunan yang paling tinggi Brahmana. Kemudian masuk Islam, itu datang ke Masjid Agung Purwokerto, saya memoderatori
Ini jadi saya bukan katanya, tapi cerita beliau langsung. Jadi kalau ada orang mantu, ada umbul-umbul janur itu adalah syariat Hindu itu, bukan budaya. Iya tak? Termasuk meyakini kalau orang meninggal rohnya masih di rumah, sehingga 7 hari harus diselamati, 100 hari, itu syariat Hindu. Jadi kalau itu dijalankan kan itu Muslim maupun Hindu, jangan-jangan memang Islam, nah gitu misalnya. Karena kemarin kita pelajari termasuk bagian fardu ain itu adalah belajar ilmu fardu ain, itu belajar tentang tauhid, belajar tentang akidah, agar apa? Kita terbebas dari syirik gitu. Nah itulah maka Bapak dan Ibu, ketakwaan itu kemurnian. Tadi dibaca oleh imam ketika rokaat pertama itu kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ilal akhirayah gitu. Gitu Pak. Dan tidaklah kamu diperintah wa ma umiru illa kecuali liya'budullaha untuk beribadah kepada Allah. Itu. Karena kita itu fitrahnya itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Az-Zariyat 56. Wa ma umiru wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Dan tidaklah kita diperintah itu kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah, liya'budullah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan di dalam beragama kepada Allah. Murni itu artinya menopo? Murni, misalnya madu murni, itu artinya apa? Persis betul, 100% madu. Asli, mungkin asli, tapi sekarang ini asli itu ya belum tentu murni. Ya, ikhlas itu artinya murni. Ya, murni itu artinya tanpa campuran toh. Berarti 100%. Dalam bahasa Quran disebut kafah. Maka dalam Al-Baqarah itu orang Islam, orang beriman diminta oleh Allah untuk Islam kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini ayat ini harus lengkap. Kalau kita tidak kafah, itu berarti kita pengikut setan, mengikuti langkah setan. Iya kan? Supaya tidak ikut langkah setan, harus kafah. Itu. Jadi Islam itu kita terima secara keseluruhan, adapun melaksanakan mastatotum. Nah, di dalam menjalankan Islam itu tentu sesuai kemampuan maksimal kita. Bapak Ibu wajib haji mboten? Loh, kula mung takon nek haji itu wajib napa mboten? Wah, haji itu kan rukun Islam kan? Nek mboten enten rukun iku sah mboten Islame. Lah, pripun iku? Monggo durung haji berarti jojo sah ora sah, sebab haji itu ada syarat rukunnya. Sama dengan sholat, sholat wajib mboten? Karena rukun harus ada sholat. Ngaku Islam kok ora sholat niku kira-kira Islame genep napa mboten? Nah, tapi kan sholat ada syarat rukunnya. Mosok sholat duhur sakniki aku mengko ora iso sholat duhure saiki saged mboten? Karena ada syaratnya. Waktu duhur itu sudah ditentukan. Terus sholat itu misalnya ada syarat wudhu. Nek mboten duwe wudhu kira-kira sah mboten sholatnya? Lah itu haji juga ada syarat rukunnya. Kita mampu niku kira-kira kita itu mampu napa mboten haji? Mampu. Ning kita itu prioritasnya napa ngoten. Misalnya zakat, infak mboten dilaksanakan, mongko wajib kan? Tapi nyicil pit motor saged.
Ini karena begini, taat kepada Allah, ketakwaan kepada Allah itu sebuah nilai, dan nilai itu ada dalam rentang. Jadi kita semua ini termasuk kelompok muslim, kelompok mukmin, kelompok mutakin, tapi nilainya berada di mana? Kalau ketakwaan kita itu misalnya rentangnya 1 sampai 100, kita itu berada di nilai berapa? Ya alhamdulillah. Kira-kira kan itu. Karena yang paling tahu Allah SWT. Nanti akan saya jelaskan, walaupun paling tahu Allah, tapi Allah memberikan definisi dan ciri tentang keimanan. Sebagaimana keimanan, ketakwaan juga sama. Sehingga kita kira-kira bisa mengukur. Karena di ayat 18 surat Al-Ahzab tadi, kita diminta Allah dan hendaknya setiap diri melakukan perhitungan, bahkan evaluasi, melakukan hisab, apa kira-kira yang sudah dilakukan untuk akhiratnya, begitu. Dan Umar bin Khattab mengatakan, ya barang siapa suka menghisab dirinya, itu akan meringankan perhitungan dia nanti di yaumul hisab. Nah itu muslim, mukmin itu kan Islam itu muslim, mukmin, mutakin. Yang paling tinggi itu mutakin. Ini mungkin baterainya ya, kok sendut-sendut ya. Jadi kenapa kok mutakin paling tinggi? Karena orang yang berderajat takwa itu yang Allah siapkan surga untuk dirinya. Ali Imran 133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin, gitu. Dan bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan inilah sebabnya mengapa setiap tausiah, setiap pengajian, setiap khotbah apapun jenisnya, itu orang yang memberi tausiah, memberi khotbah atau namanya khotib, itu selalu menukil ayat-ayat Allah yang mengajak orang untuk bertakwa. Itu saja. Termasuk semua ibadah ini tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan takwa. Hari ini kita belum mampu mencapai puncak takwa, haqqatu qotih. Tetapi harapannya hari ini takwa kita sudah lebih baik dibanding kemarin, dan besok lusa itu kita berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk bisa lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu definisi iman saya ingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu ada 3 aspeknya, unsurnya iman itu. Pertama apa, Bapak Ibu masih ingat? Orang beriman itu harus islami, harus mampu membebaskan diri dari kesyirikan. Yang kedua, tidak ragu-ragu terhadap keimanannya itu. Nah, untuk rukun imannya itu dia tidak ada keraguan. Dan yang ketiga, berjihad di jalan Allah dengan harta dan benda, dengan semua potensi yang ada. Al-Hujurat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang begitu itu yang benar kata Allah. Orang beriman itu sesungguhnya adalah mereka yang beriman, hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu dan bersungguh-sungguh berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi berjihad itu kesungguhan perjuangan untuk mempertahankan keimanan. Tetapi kaum fobia Islam, orang-orang yang benci Islam, orang-orang yang takut Islam, itu kadang-kadang jihad itu selalu diartikan perang bil makna kita. Padahal melawan hawa nafsu itu sebuah jihad, seperti puasa Ramadan yang kita lakukan ini kan. Wong barang halal kok nggak boleh. Itu kan, kalau kita tidak mengekang nafsu kita, jihad melawan nafsu kita, ya batal.
Pada zaman Rasulullah batal ada, sekarang mungkin yang batal ada, dan yang lebih banyak mungkin yang nggak puasa malah. Saya itu jalan-jalan itu warung bulan Ramadan sama di luar Ramadan nggih sami mawon. Nggih napa nggih? Lah niku. Kadang-kadang rada isin sithik dikai napa nika kain. Kadang-kadang mboten isin pun. Purwokerto kok ajeng dilawan. Itu begitu ya. Jadi ketakwaan kepada Allah itu, ketakwaan yang totalitas sama dengan keimanan kita, ibadah kita itu, yang Allah nyatakan dalam Al-An'am itu, ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, gitu. Bapak Ibu, takwa itu artinya takut menimbulkan ketaatan, kemudian menjalankan perintah dan larangan, gitu. Saat ini wonten pejabat, pegawai, kata kula nggih pegawai. Itu kira-kira dia menjalankan tata tertib, tata krama, aturan di mana dia bekerja sebagai pegawai napa mboten? Taat mboten? Kenapa kok taat? Nah, takut kan? Takut dipecat, takut mendapatkan sanksi, takut ditegur, takut tidak naik pangkat, sehingga dia harus mentaati aturannya, aturan di mana dia kerja. Itu. Ngopo enak orang melu iktikaf, mboten entuk THR. Niku. Terus pegawainya nduk iktikaf. Entah terpaksa apa mboten, entah apa niatnya, ini tujuannya malah THR ya. Termasuk mencari ilmu ini. Tujuannya nopo ngoten. Ora penak aku nek pengajian ora teko. Engko ditakokno koncone, kayak Pak Santo kok ora ketok ning ndi ya ora ngaji. Nah, benten malih kita. Nah, kembali ke takwa itu tadi. Umar bin Khattab pernah ditanya, "Hei Umar, apakah takwa itu?" Umar menjawab, takwa itu seperti kita menyeberang jalan, tetapi jalan itu penuh dengan duri. Nah, kalau kita harus menyeberang karena harus sampai seberang jalan, tapi jalannya penuh duri, apa yang kita lakukan? Harus hati-hati. Karena apa? Takut tertusuk duri. Kalau tertusuk duri, tidak sampai seberang. Itu. Maka dalam ketakwaan itu ada unsur kehati-hatian. Tetapi tetap harus ada rojak. Maka dalam ibadah kepada Allah, dalam rangka ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah, Imam Ghazali itu menyampaikan ada dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu adanya khauf, rasa takut, dan adanya rojak, rasa harapan. Ya. Kita kan diminta evaluasi untuk bertakwa dan menghitung-hitung, menghisap. Kalau kita sering bertanya kepada diri sendiri, saya muslimkah saya? Mukmin sejatikah saya? Itu takut kalau jangan-jangan hanya pengakuan sepihak. Kita percaya diri mengaku sebagai orang Islam patut disebut muslim. Kita percaya diri mengaku sebagai orang beriman sehingga patut disebut mukmin. Demikian pula dengan ketakwaan. Tapi jangan-jangan sepihak. Karena dalam Al-Hujurat ayat 14 sebelum ayat 15 tentang definisi iman itu dikisahkan orang Arab Badui itu mendatangi Rasulullah rombongan, menyatakan kepada Rasulullah, kami telah beriman. Tapi dijawab sama Rasulullah atas perintah Allah tentunya, katakan gitu, kamu belum beriman. Jadi katakan saja kami telah Islam. Al-Hujurat 14. Adapun apa yang sudah dilakukan, Allah tidak akan nyanyiakan, ada catatan dan balasan. Jadi sudah poso, wis salat kok isih hurung disebut beriman, karena unsur
tiga unsur keberimanan tadi tentang iman, tentang orang beriman tadi belum terpenuhi. Ya, oleh karena itu orang sholat itu masih diingatkan, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Fawailul lil musallin itu artinya celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim, tetapi tidak konsekuen dengan sholatnya. Bukan lupa dari sholat. Wong sudah sholat kok lupa tidak sholat. Dia orang yang sholat itu, tapi tidak konsekuen dengan sholat. Misalnya apa? Misalnya dalam sholat itu, rukun sholat itu baca Al-Fatihah. Di dalam baca Al-Fatihah itu ada kalimat, ada ucapan kita kepada Allah langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kita kepada Allah secara sadar langsung, karena sholat itu sadar tidak semaput, mengatakan hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu aku memohon. Tunjuki aku jalan yang lurus, jalan petunjuk hidup maksudnya, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat sebelum ini, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalan hidupnya orang-orang yang dolim. Kita menyatakan itu. Nah, di luar sholat konsekuen bukan seperti itu. Kita ini hanya Allah saja. Nah, itu sebagai seorang mukmin itu kan tadi inamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih, itu membebaskan diri dari kesyirikan dengan memurnikan ketauhidan. Nah, di dalam sholat itu kan syahadat itu. Nah, kemudian dibuktikan dalam sholat menyatakan itu, kemudian dijaga itu, konsekuen dengan itu di luar sholatnya, bukan yang lain, bukan meminta yang lain. Yang lain itu bisa pimpinan, bisa Roro Kidul, bisa bumi dengan setegah bumi, dan yang lain-lain lagi, banyak lagi. Iyyaka na'budu itu hanya kepada Allah. Kira-kira kita kalau minta itu kepada Allah saja, apa selain Allah ya kita minta dukun. Ya dukun itu kan perantara. Allah itu kena langsung kok. Kita sholat itu nggak pakai perantara kan. Kemudian ada tambahan itu permintaannya, dan tunjuki aku jalan hidupnya orang-orang yang telah kau beri nikmat, yaitu jalan hidup siapa? Orang-orang yang telah kau beri nikmat sebelumnya. Itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 69. Jalan hidup siapa? Minan nabiyyin siddiqin syuhada wa sholihin. Itulah. Maka Sunan Bonang itu menasihati kita, tombok ati 5 perkarane. Nomor 1 maca Quran sak manane, nomor 2 napa? Salat wengi lakonono, nomor 3 kumpulono wong kang soleh. Kita minta kepada Allah itu jalan hidup orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Para nabi sudah selesai, Nabi Muhammad, atau sidikin seperti Umar, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang benar, ya, atau syuhada, atau orang-orang soleh. Nah itu. Nah, terus kita kumpulnya bukan soleh lor sana bu ya. Ini orang soleh, bukan mas soleh. Sebab kata namanya soleh nih gawe ning ngapusi nggih enten kok mriki niki. Enten. Malah akeh. Ya niku. Terus kita tuh berdoa, ya Allah jangan aku kau masukkan ke dalam kelompok orang-orang yang kau murkai. Ya, yang dimurkai siapa oleh Allah? Orang-orang yang jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni. Itu surat As-Saff ayat 2 dan 3. Itu orang beriman itu, jangan dikira. Orang jarkoni itu orang beriman. Wong ayate ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la tafalun.
Kaburo maktan indallahi ang taqulu ma la tafalun. Hei orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan? Sesungguhnya Allah sangat murka, sangat marah terhadap orang yang mengatakan tetapi tidak melakukan. Di sholat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Sudah diberitakan. Minta jalan petunjuk jalan hidup yang lurus. Quran sudah ada. Dicontohkan para nabi, Nabi Muhammad memberikan sunnah dengan hadis-hadis sahih. Itu. Tapi dipakai nggak dalam kehidupan sebagai pedoman hidup. Nah itu yang dimaksud fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi ilmu kan terus harus dicari kan. Ketakwaan terus ditingkatkan. Jadi maka sholat itu Bapak Ibu tidak ada teks atau lafal perintah dari Allah menjalankan, itu tidak ada. Semua tentang sholat itu adanya adalah menegakkan atau mendirikan. Misalnya dalam Al-Ankabut 45, aqimu sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, dirikan sholat. Karena sholat itu mencegah keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang berkomentar, oh, sholat itu jongklat-jongklit, mungkin iya ada benarnya, karena tidak berpengaruh dalam kehidupan. Tapi mereka yang mendirikan sholat, itu mereka yang mampu mencegah perbuatan keji mungkar, minimal dirinya, dari dirinya. Sehingga Rasulullah mengatakan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau tidak tegak bukan tiang namanya. Ini tiang itu berdiri tegak menika. Nek ning ngisor niku jenenge mboten tiang nggih mboten. Glosor niku mboten tiang, mbok kayu napa. Maksudnya tiang niku basa Jawane napa to? Cagak. Cagak niku ngadeg. Saka. Lah itu. Nah, sekarang kita bahas ciri-cirinya. Sekarang telah definisi takwa begitu, cirinya atau tanda-tandanya. Di antaranya dijelaskan Allah lanjutan dari ayat 133 surat Al-Imran tadi. Allah mengatakan uidat lil mutakin, kan, bahwa surga yang seluas langit dan bumi itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fi syara'i wal dharra wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas. Orang bertakwa itu dalam kondisi apapun, baik lapang maupun sempit, rezekinya maksudnya, itu selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam bentuk zakat, infak maupun sedekah atau wakaf. Itu cirinya. Kalau misalnya yang berdagang untungnya besar terus infak atau sedekah memenuhi syarat rukun zakat, ya zakat wajar. Tapi dalam keadaan sempit, misalnya dagang mboten untung, napa nggih tetep dia menginfakkan. Gaji mung dipotong sana sini nggih ta? Dan pegawai niku enten potongan mboten? Potongan apa? Utang. Oh. Nggih berarti bener kanca kula nika nggih. Sebab kula niku ngeten. Pak Santo kok lemu? Oh, nggih niki selain gawan bayi, kula niku bersyukur sebab kula ndek ben niku cilikane nom-nomane niku melu pramuka. Loh, apa hubungane? Karena pramuka itu kan di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu. Sehingga lemu terus. Ayem sih, senang terus. Tapi dia itu sudah pensiun dari Pemda. Itu, wah itu pramuka. Kalau pegawai beda Pak Santo. Habripun ya Pak. Nek pegawai niku jarene kanca kula niku, di sini utang, di sana utang, di mana-mana banyak utang. Katanya gitu. Aku lah nggih pegawai Pak. Ternyata betul ya ibu-ibu tadi bilang gitu ya. Iya. Yang penting
ampun gak ada utang kalih Gusti Allah nggih. Nek utang segera disaur, Rasulullah itu harus segera nyaur utang. Nah, tapi kayaknya ibu-ibu ini mboten duwe utang. Misalnya orang di Ramadan itu ibu-ibu selalu punya utang kan? Nanti, tapi ini ibu-ibunya sudah nggak punya utang kok ya? Penuh ya? Saya lihat ini sudah kelompok 60-an. Oh 70. Tapi kelihatannya itu 45-an loh. Tetap semangat. Jadi puasanya penuh ya? Itu. Lah nggih, niki masjid kok isine kok manula kabeh. Nggih. Jadi sawangan itu sawangan manula. Ulama apa Bu? Oh, usia lanjut. Usia lanjut masih makan, masih segala macam ya. Tapi insya Allah kita semua berusaha untuk selalu meningkatkan takwa nggih. Nah itu. Jadi cirinya pertama itu selalu menyisihkan sebagian harta. Itu kalau kita ini diukur dengan Rasul sebagai uswah kita, lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, dan para sahabat, malu kita. Umar bin Khattab itu separuh hartanya diinfakkan. Niat dari rumah kepada Rasulullah mau diserahkan. Sampai di depan rumah Rasulullah itu mendengar percakapan Abu Bakar dan Rasulullah itu terus nangis beliau. Kenapa? Abu Bakar itu ditegur sama Rasul. Kok kenapa hartamu kok infakkan semua? Yang untukmu dan keluargamu mana? Abu Bakar jawab, saya masih punya Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Masya Allah. Iya kan? Nah kalau Susanto itu paling 2,5% zakat. Terus infak boten sepiro. Sedekah niku lah sering-sering diakai nggih. Terutama sedekah senyum. Sing boten kulaan nggih. Nggih. Ora kulaan gratis, senyumnya kok angel. Padahal itu nilainya sedekah gitu. Nah, ini ngampun kekataan terus dewean ya senyum-senyum. Yang kedua, itu dapat menahan marah. Monggo kula niku nggih tesih pemarah ya. Berarti masih harus berjuang, berjihad untuk meningkatkan takwa lagi. Gitu. Ibune masak niku kula cicipi, iki mau njoke uyah apa durung to? Ngaten. Monggo nek Rasulullah misalnya mboten enten uyahe napa kasinan, iku nggih meneng mawon. Mung mangane kok rada ora serius ngoten. Terus nanti istri beliau itu curiga, ada apa ya Rasul? Oh enggak ada apa-apa. Kok enggak lahap apa gimana kok dicicipi? Kasinan ya? Anda memang hari ini saya seleranya seneng asin. Cobi kan enggak angel kan itu. Dedek-dedek mulai bengi assalamualaikum ora ana sautan. Nek Rasul niku nganti ping 3 nggih pun turutan teras niku kok isa enten. Nek kita terutama kula nusu-nusu suwe temen lagi. Wah iki mergo kebribinan nonton sinetron. Jadi bisa menahan marah. Dan yang ketiga, memaafkan. Ada kisah dari zaman Rasul. Ketika ada taklim gitu kepada sahabat, Rasul mengatakan nanti dari pintu sebelah sana itu akan masuk seorang ahli surga. Ya. Kan terus ditunggu kaya apa ahli surga yang dijamin Rasul. Ternyata itu orang yang tidak dikenal biasa. Bukan sahabat utama. Besok lain kali juga gitu. Nanti akan masuk pintu yang ini nih, ahli surga. Ternyata orangnya sama. Sehingga ada seorang sahabat Abu Dzar itu penasaran. Ya, minta izin mau menginap di rumahnya. Sebagai tamu punya hak 3 hari.
Amalan apa yang menyebabkan dia dijamin masuk surga oleh Rasulullah? Ternyata biasa-biasa. Sholat malam ya biasa, karena dia seorang yang capek tidur ya biar ngorok sholat ya. Tidak ada yang istimewa. Pada hari ketiga kemudian dia waleh, bahasa Indonesia nopo waleh itu. Dia berterus terang bahwa kedatangannya dia bertamu itu dengan tujuan ingin mengetahui itu. Apa tuh sih mboten enggak ada nopo-nopo amalan. Ya coba diingat-ingat kok sampai Rasul itu. Karena waktu sahabat diberitahu tuh dipesen jangan beritahu dia gitu. Terus diberitahu nek kamu tuh dijamin. Wah, betapa bahagia syukurnya kan. Yang jamin Rasulullah. Ternyata setelah diingat-ingat dia itu suka memaafkan orang. Suka memaafkan. Bahkan orang itu belum menyadari kalau dia salah saja dia sudah memohonkan ampun, memaafkan. Kan banyak orang yang berbuat salah tapi tidak sadar loh, tidak menyadari atau tidak mau tahu terhadap kesalahannya, ngeyel, nek gue ora salah. Nah itulah maka ciri yang keempat di ayat berikutnya, orang takwa itu yang menyadari apabila dia berbuat salah, kemudian memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulang kesalahan. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari salah kan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu saya sampaikan tentang fasilitas-fasilitas yang diberikan Allah kepada orang-orang takwa. Pertama misalnya dalam surat At-Tolak ya, ayat 2 akhir 3 awal itu yang sangat kita kenal. Tapi ini sebuah tantangan. Karena kalimatnya berbunyi gini, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi, jalan keluar. Makhraj itu solusi dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, walaupun kita tidak tahu persis nilai takwa kita, tapi Allah memberikan definisi tentang takwa, ciri-cirinya itu ya, termasuk janji kepada orang takwa fasilitas yang akan diberikan. Ini bisa memberi gambaran tentang kita berada di nilai berapa, apa 60, apa 70 gitu. Jadi semakin tinggi ketakwaan, itu semakin mudah dalam hidup dia mendapat mahroja atau solusi. Dan ini bersifat umum, tidak hanya masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apa saja. Orang bertakwa kan dimudahkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka. Mongkot yang takwa niku orang hidup itu kan banyak masalah toh. Apa ada orang hidup yang tidak punya masalah? Saya tanya. Enggak ada. Masalah nopo mawon? Ekonomi, keuangan, masalah kesetiaan suami atau istri, masalah keluarga, anak sekolah, anak dan seterusnya, banyak masalah terus ya. Oleh karena itu salah satu ciri orang beriman, orang bertakwa itu misalnya adalah sabar, misalnya istiqomah dan seterusnya itu. Kalau itu ikhlas atau ihsan, itu tuh ciri-ciri ya, tanda-tanda. Nah ini Allah kepada orang takwa itu berikan. Para wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Memiliki tingkatannya wali. Wali Allah itu siapa sih? Wali Allah itu orang yang berilmu, yang dilandasi dengan takwa, yang dengan ilmunya itu dia beribadah, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Jadi kita semua punya kesempatan menjadi wali Allah sesungguhnya. Itu. Jadi bukan wali murid loh ya, ini mohon maaf. Tidak ada kekhawatiran mereka, tidak perlu bersedih hati. Nah ini orang yang bertakwa, kalau setiap punya masalah segera mendapat solusi, itu kan hidup yang nyaman. Misalnya punya masalah keuangan, kata ibu, biasanya kan
iki solusinya itu BRI apa BNI ya? Apa koperasi? Kan ngoten. Jarang yang kalau punya masalah keuangan terus bertanya pada dirinya, bertakwakah saya? Sampai tingkat mana takwa saya? Karena orang bertakwa dijamin Allah akan diberikan solusi. Itu contohnya itu, maka Allah beri jaminan rezeki yang diarah dari tidak disangka. Kita semua pernah ngalami betul? Pernah, karena kita punya takwa. Tapi itu semakin tinggi takwa, semakin sering, semakin banyak rezeki yang tidak disangka. Dan itu unlimited, tanpa batas. Kalau rezeki yang pasti, yang kata orang tidak akan pernah salah alamat, yang Allah berikan sepenuhnya sebelum kita mati, ya, itu pasti, itu yang menjamin kehidupan kita itu fix gitu. Karena sudah diputuskan Allah ketika ruh ditiupkan Allah ketika kita 4 bulan di kandungan ibu kita. Tetapi rezeki variabel ini bentuknya apa? Karena rezeki tidak hanya uang, harta, kapan, di mana, seberapa besar, ya tidak disangka begitu, ya toh? Kalau saya pulang ngaji ini nanti ada ibu yang bawakan sekresek emping misalnya, itu termasuk tidak disangka. Tidak sangka, dari rumah saya nggak niat begitu. Tapi kalau sekarang digawani, sudah disangka karena sudah saya ucapkan. Jadi tidak disangka itu ya sama sekali nggak tahu. Satu, itu pertama. Yang kedua, itu Allah akan janjikan berikan furqan. Furqan itu ada pembeda, dan itu sangat penting dalam hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'alakum furqana. Kalau kamu benar-benar bertakwa, Allah akan berikan furqan. Furqan ini memberitahu kita untuk bisa membedakan mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, dan seterusnya. Nah, orang yang seperti ini tentu orang yang aman, orang yang selamat hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan itu hanya bisa dimiliki orang takwa. Ya, orang takwa itu berarti orang yang hidupnya menggunakan Quran sebagai petunjuk hidup. Karena di bulan Ramadan ini, dalam salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah 185, Allah ngendika, "Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihi Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi dalam bulan Ramadan ini Allah berkehendak menurunkan Al-Quran untuk menjadi pedoman hidup manusia. Dan penjelasan tentang itu, pedoman itu, tentang petunjuk itu. Jadi Quran itu tidak memberatkan, Quran itu malah menjelaskan. Mau menjadi pedoman kok sulit, kan repot. Ya, oleh karena itu dalam surat Toha ayat 2 Allah mengatakan, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa." Diturunkan Quran itu tidak untuk memberatkan kalian, untuk menjadi beban. Dan furqan pembeda, karena kita membutuhkan itu untuk selamat. Kita makan ngambil yang halal saja, kita ikuti yang benar saja, kita minta ihdinas siratal mustaqim yang lurus saja, jangan yang bengkok, dan seterusnya. Nah, inilah kemudian orang takwa itu menjadi dijamin Allah mendapatkan surga. Itu jalan-jalannya dari ciri-ciri ini. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan, ini sudah sangat lama ya, sudah lebih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja saya memohon maaf kalau ada khilaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.